Hamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan Ia mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu Maria pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, apakah kita semua ingin naik surga? Kalau ada orang yang bertanya seperti ini, apakah kita ingin naik surga? Tentu dijawab ingin, mau naik surga. Tapi apakah kita memenuhi syarat-syarat untuk naik ke surga? Apakah sudah ada kuncinya, bekalnya untuk naik ke surga? Jangan-jangan hanya naik saja. Naik berarti di atas. Di atas di mana itu? Bapak Ibu saudara yang terkasih, apakah hanya Bunda Maria saja yang naik ke surga? Yang lain tidak? Apakah Bunda Maria dia karena melahirkan Yesus sehingga dia harus naik ke surga karena Yesus naik ke surga? Bapak Ibu saudara-saudara, pertanyaan-pertanyaan ini bergelimangan dalam hidup kita. Nah, maka intinya bahwa kita ingin naik surga. Dan satu hal yang ingin kita lakukan yaitu meneladan Bunda Maria. Bagaimana cara meladan Bunda Maria? Sederhana. Kita mengingat tadi dalam Injil, mengunjungi Elisabet
mengunjungi Bunda Maria, mengunjungi Elizabeth. Dari Bunda Maria dari Nazaret ke Yerusalem. Jarak antara Nazaret Yerusalem 169 kilo. Bagaimana Romo tahu? Ya, karena saya melihat map, Google Map seperti itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, 169 kilo itu jangkanya berapa waktu yang diperlukan? Berminggu-minggu. Mungkin karena Bunda Maria berjalan kaki kalau di salah ini. Berjalan kaki. Ya, orang perempuan berjalan kaki sendirian, bagaimana itu? Di tengah jalan, apakah jalan sudah lancar seperti ini? Tentu tidak. Tentu tidak. Belum ada jalan-jalan seperti ini. Paling jalan setapak. Rono rene, enggak karu-karuan itu. Dan itu ditempuh jalan kaki. Bagaimana? Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, perempuan jalan kaki, tempuh seperti itu, apakah tidak ada berbahaya? Apakah tidak berbahaya? Bahaya enggak ini ya? Nah, Bapak Ibu, lalu di tengah jalan apakah itu begal, apakah dirampok, apakah singgah-singgah di sana sini, serba susah untuk kita bayangkan. Tetapi yang jelas bahwa itu membutuhkan waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan. Maka 3 bulan tadi tinggal di Elizabeth. Dan kita semua mengalami hal ini. Kalau kita berjalan, waduh, tidak ada tol, waduh susah sekali, macet. Itu baru jalan pakai kendaraan, belum jalan kaki. Jadi itulah yang disusahkan Bunda Maria. Mengunjungi hanya karena mengunjungi saja. Hanya untuk mengabarkan apa yang diterima dari malaikat Gabriel. Sesudah kedatangan malaikat Gabriel tadi, Bunda Maria semacam itu Bapak Ibu. Maka kalau kita ingin naik surga, kita harus mengunjungi. Mengunjungi siapa? Mengunjungi saudara-saudara kita. Jangan pakai WA, jangan. Enak-enak pakai WA sajalah, cukup. SMS saja cukup. Atau bel cukup. Rumah sini situ aja, situ sini deket. Mengapa kita tidak mau datang sowan? Kedatangan itu adalah sowan. Sembah sujud, lalu salaman, lalu cium tangan. Besok poro dikai duit, pangcangan. Siapa tahu kalau itu nenek kita lalu memberi uang. Dari mana uang? Tidak tahu pokoknya. Kita harus mengunjungi saudara kita, nenek kita, orang tua kita yang ada di sana sini. Kalau sempat, memang harus kita kunjungi. Bapak Ibu saudara-saudara, sederhana. Hari ini Monsinyur 4 hari meninggal dunia. Kemarin di Sarean di Posaran Kediri dimakamkan di sana. Kita semua hadir. Dan saya melihat sendiri bagaimana susah payahnya orang memasukkan jenazah ke dalam lubang. Uskup-uskup itu masuk ke dalamnya. Susah. Tidak tahu ini apa, ada apa ini kok susah sekali. Biasanya belum karena terbelah besar, makam besar, lubangnya lalu bisa nyampe itu. Semua sama, lubang-lubang semua sama untuk para imam, para uskup. Tapi ini kok susah. Ada apa kira-kira? Wah, enggak tahu. Enggak tahu apa ini. Atau tidak rela kalau Bapak Uskup masuk ke situ atau segera ditutup dan ditaburi bunga dan segera ditutup.
Singkat kata bahwa itu adalah kasih Bapak Uskup kepada diri kita. Monsinyur selalu berbaik hati. Dia mengunjungi dia. Paroki di sana masalah dikunjungi. Paroki di sana mengunjungi Rembang, Tuban, Blora, dan semuanya dikunjungi. Meskipun itu di Jawa Tengah, Jawa Timur, Pacitan, Ponorogo, saya pernah dikunjungi Bapak Uskup. Dan itu harus tidak ada dibel, apa awakmu, dikunjungi, diparani. Itulah pemimpin yang baik, mengunjungi, membesarkan hati. Kalau kita tidak pernah berbuat seperti itu, hanya WA saja. Apa WA? Meskipun kita hidup di dunia zaman sekarang ini, kita tidak perlu mengandalkan elektronik berlebihan, lalu menyepelekan hal-hal yang sederhana seperti ini. Kita harus juga mengunjungi. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya harapkan inilah dikunjungi. Teladan yang satu selain mengunjungi, Bapak Uskup mempunyai teladan-teladan yang bagus, membangun ini. Saleh, siapa yang membangun paroki di Keuskupan Surabaya? Siapa yang membangun seminari? Siapa yang membangun universitas? Semua. Padahal ini semua sungguh-sungguh untuk kita. Lalu perhatian kepada masyarakat, perhatian kepada romo-romonya. Romo-romo yang kurang mampu diberi. Orang tuanya diberi. Rumahnya yang tidak layak huni harus dibangun kembali. Termasuk rumah saya di Jalan Pakis itu. Termasuk orang tua saya diberi. Saya menengai pokoknya. Ya itu, Bapak. Satu hal teladan Bapak Uskup, ketika saya pastoral di Seminari Garum, Bapak Uskup sedang pulang dari rekoleksi retret jam 1 apa, saya tengok-tengok di ruang makan, dia baru datang. Bapak Uskup ya, Romo ya, wis mangan, wis, ya sudah. Terus dia ada bel dari ibu tua. Loh, ibu siapa tak bel? Ya cari siapa ibu? Cari Romo Tik. Oh ya, ntar ya, dia baru pulang dari rekoleksi. Panggil kan, Romo Tik ada tamu. Datang dia, ditemoni. Oh ya, wes, terus mlebu maneh di kamarnya. Sambil berbunyi, mambu elek ana dhuwit iki wong iki. Terus datang lagi kembali ngekekno duit tadi. Luar biasa, itu menggerakkan hati saya. Uang yang baru diterima dari itu lalu dikembalikan lagi, entek. Itulah teladan, banyak sekali teladan yang diberikan selama dia memimpin Keuskupan Surabaya. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah teladan-teladan saleh dari Maria, Bunda Maria, dari orang-orang yang kita kenal, dari orang-orang yang kita banggakan. Mari, itulah bekal untuk masuk surga. Bukan hal-hal yang ajaib-ajaib, bukan pewartaan-pewartaan yang indah-indah, yang tidak usah. Cukup yang sederhana-sederhana saja, yang hidup di sekitar kita. Perhatikan itu, maka kita pun juga akan bahagia. Bunda Maria tadi sampai diajukan ke bacaan pertama tadi, dia mengandung, melahirkan, tapi anaknya mau direbut sama lukisan Herodes itu. Lukisan Herodes menyapu sepertiga, itu kekaisaran Romawi yang sepertiga dunia, Persia dan sepertiga dunia kekuasaannya. Memang itulah yang mau merebut. Tetapi Allah Maha Baik, Allah Maha Cinta. Bunda Maria selamat. Itu dipertahankan Yesus dalam gendongan. Maka dari itu kita juga harus bertahan menghadapi situasi-situasi kita masing-masing. Kita harus menunjukkan hikmat kepada Tuhan.
Marilah kita hening sejenak, kita mohon kekuatan kepada Tuhan agar kita bisa memenuhi syarat-syarat untuk mencapai surga itu. Tuhan memberkati kita. Amin.